Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan malam hari ini kita tidak melanjutkan dulu pembahasan kitab yang sering kita kaji, yaitu kitab Hirasatut Tauhid atau kitab Sifat Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di pertemuan malam hari ini kita tematik, yaitu yang berkaitan dengan hukum tasyabbuh di dalam agama kita. Ini pembahasan yang penting, terutama di hari-hari seperti sekarang dan juga kondisi kaum muslimin di zaman kita, di mana kita berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam, baik melalui secara langsung kita bertetangga dengan mereka atau melalui media-media informasi yang ada, sehingga terbuka arus masuknya budaya-budaya mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, perangai-perangai mereka, adat istiadat mereka mempengaruhi kaum muslimin. Ya, ini pintu masuknya tasyabbuh dari sisi tadi. Kaum muslimin hidup berinteraksi dengan orang-orang kafir, maka masuk di dalamnya arus-arus budaya-budaya mereka. Nah, agama kita telah mengatur mana tasyabbuh yang diperbolehkan dan mana tasyabbuh yang tidak diperbolehkan. Ya, tasyabbuh yang diperbolehkan, ini kalimat tasyabbuh ini masih umum ya. Tasyabbuh artinya menyerupai, meniru, mengikuti. Tasyabbuh yang dianjurkan bahkan diwajibkan adalah kita tasyabbuh dengan Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita berusaha untuk menyerupai mereka. Seorang penyair pernah mengatakan, tasyabbahu bil kirami wa illam takun mithlahum. Hendaklah kalian tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang mulia, orang-orang soleh, meskipun kalian tidak sama dengan mereka, meskipun kesolehan kalian tidak setara dengan mereka. Fa inna tasyabbuha bil kiram falah. Karena menyerupai orang-orang soleh itu ada keberuntungan di dalamnya, ada manfaat di dalamnya. Seperti misalnya, kalau Anda menyerupai orang-orang soleh dari sisi pakaian, ya kan, Anda mungkin berjenggot atau pakaiannya pakaian-pakaian yang soleh, pakaian yang istilahnya pakaian yang syar'i katakanlah, maka insya Allah antum akan terjaga dari perbuatan maksiat. Antum kalau pakaian-pakaian seperti ini kira-kira mau masuk tempat-tempat maksiat itu gimana? Hah? Peti diusir. Iya. Insyaallah aman. Soboe gak nang sing belakrak sing aneh-aneh. Insyaallah kalau pakaian-pakaian seperti ini, soboe nang masjid, soboe ke majelis taklim, ya kan?
Tapi coba kalau memakai pakaian-pakaian orang-orang fasik, wah, naudzubillah. Ya, bisa kemana-mana dia itu, bisa ke tempat-tempat maksiat, naudzubillah. Ya, ini dari satu sisi saja. Yang menyerupai orang-orang yang soleh itu ada keberuntungan di dalamnya. Tasyabuh yang sedang kita bahas di sini adalah tasyabuh yang dilarang, bukan tasyabuh yang dianjurkan tadi. Ya, tapi tasyabuh yang dilarang dan juga batasan-batasannya, kapan ketika dikatakan tasyabuh dan kapan tidak dikatakan tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ada sebagian kelompok yang mereka ini bermudah-mudahan dalam masalah tasyabuh ini. Mereka menganggap bahwa menyerupai orang kafir, meskipun itu identitas mereka, ciri khas mereka, kata mereka nggak apa-apa. Itu sebagai bentuk toleransi, ya kan, menyerupai mereka dari sisi akidah misalnya. Orang-orang kafir mereka meyakini misalnya Nabi Isa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa, meminta, memohon kepada Nabi Isa. Umat Islam juga jatuh dalam hal yang serupa, menyerupai orang-orang kafir, mengkultuskan wali-wali yang telah mati, meminta-minta kepada mereka, berdoa kepada mereka. Kata mereka nggak apa-apa tasyabuh seperti ini. Ya. Tapi ada juga kelompok yang seberang, yang justru mereka ini sangat ekstrim dalam masalah tasyabuh. Sampai-sampai sedikit saja menyerupai orang kafir mereka nggak mau. Ya, seperti misalnya ada sebagian orang yang menolak akidah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Bahwasanya di akhir zaman Nabi Isa nggak turun. Kenapa? Karena itu adalah akidahnya orang-orang Nasrani. Iya, orang-orang Nasrani juga meyakini Nabi Isa turun di akhir zaman. Kata mereka, kita umat Islam nggak boleh ikut-ikutan akidah mereka. Maka kita harus berbeda. Kita tidak meyakini Nabi Isa turun lagi, karena Nabi Isa sudah meninggal. Ada sebagian kelompok Islam yang demikian, nggak mau tasyabuh. Ya, ada juga dalam masalah pakaian misalnya, kita nggak mau tasyabuh dengan orang-orang kafir. Haram pakai celana. Ya, haram pakai celana, harus pakai gamis, harus pakai sarung, gitu kan. Ya, haram misalnya pakai jas, ya, pakai kemeja, nggak boleh karena itu menyerupai orang-orang kafir kata mereka. Nah, maka kita Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Kita tidak bermudah-mudahan dalam tasyabuh, namun juga kita tidak ekstrim dalam tasyabuh sehingga mengharamkan apa yang dihalalkan oleh syariat. Ya, maka insya Allah di pertemuan malam hari ini kita akan sedikit berbicara tentang tasyabuh. Ada beberapa alasan kenapa sih agama kita kok melarang tasyabuh. Ya, agama kita kok melarang tasyabuh. Alasan yang pertama adalah dikarenakan agama Islam itu sangat menjaga identitas pemeluknya. Ya, agama Islam, syariat kita menyeru kita untuk senantiasa menjaga identitas kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai identitas kita sebagai seorang muslim hilang. Dengan cara apa identitas kita hilang? Dengan cara kita tasyabuh dengan orang yang di luar Islam. Itu menyebabkan jati diri kita sebagai muslim jadi hilang. Maka syariat datang untuk melarang hal tersebut, ya, agar seorang muslim itu identitas muslimnya itu terjaga. Paham ya maksudnya ya? Seorang muslim dia itu wajib bangga dengan jati dirinya, dengan identitasnya sebagai muslim. Nggak boleh dia minder, nggak boleh dia malu sebagai seorang muslim. Terkadang ada kita dapati sebagian orang itu malu menampakkan diri sebagai seorang muslim, minder menampakkan diri sebagai seorang muslim, sehingga dia berbaur dengan orang-orang kafir seakan-akan mereka satu bagian dengan orang kafir itu. Tidak nampak jati dirinya sebagai seorang muslim. Orang kalau ngelihat penampilannya saja, ya, orang kalau ngelihat penampilannya saja, justru orang menganggap dia bukan muslim. Ada banyak gitu, terutama orang-orang yang artis, ya kan, atau public figure. Ketika melaksanakan umroh, kita lihat beberapa komentar netizen itu, oh fulan ini selama ini muslim toh, sampai segitunya jemaah. Iya. Ketika umroh itu baru tahu, oh fulan ini ternyata muslim toh. Berarti selama ini dianggap apa? Dianggap kafir.
Karena nggak ada identitas muslim yang ada padanya, yang melekat padanya. Sudah 11-12 seperti orang kafir. Pakaiannya, tutur katanya, akhlaknya, perangainya. Kata dia, sudah urusan agama itu urusan saya sama Tuhan. Iya betul, urusanmu sama Allah. Tapi kau sebagai seorang muslim wajib menampakkan identitasmu sebagai seorang muslim. Jangan disembunyikan. Ya, nggak boleh disembunyikan. Malu, minder, ya, nggak boleh. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun." Katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai orang-orang kafir ahlul kitab, ta'alau, rinil, kemarilah, ila kalimatin sawa, untuk kita sepakat di atas satu kalimat yang sama. Apa? Tauhid. Alla na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Dan janganlah sebagian kita mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyeru orang-orang kafir agar mereka sepakat di atas kalimat ini, tauhid. Tapi kata Allah, fa in tawallau, kalau mereka menolak, kalau mereka berpaling dari tauhid, faqulu, maka ucapkan kepada mereka, isyhadu bi anna muslimun, wahai orang kafir, persaksikanlah bahwasanya kami adalah muslimun. Tuh, disuruh apa? Disuruh mempersaksikan. Ya, bukan malah disuruh menyembunyikan, enggak. Tapi ditampakkan keislaman itu. Ya. Karena kita menjadi seorang muslim itu adalah perkara yang patut untuk kita banggakan di hadapan orang-orang kafir. Keislaman kita adalah sesuatu yang patut untuk kita banggakan di hadapan orang-orang kafir. Karena agama kita ini agama yang spesial, agama yang istimewa, yang keistimewaannya tidak dimiliki oleh agama-agama lain di luar Islam. Ya, ini harus ada dalam diri kita, keistimewaan agama Islam ini. Kalau ingin lebih dalam lagi, supaya kita ini tahu agama kita ini istimewa, ya, saya sarankan untuk mempelajari kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ada yang tahu apa judulnya? Fadlul Islam. Ya, dengan syarahnya kalau bisa. Maka di situ Anda tahu betapa mulianya agama Islam, betapa istimewanya agama Islam. Kita selama ini sudah mendapatkan hidayah Islam, tapi terkadang kita nggak tahu apa sih istimewanya Islam ini, sehingga kita malu menampakkan Islam ini. Kalau kita sudah tahu istimewanya Islam, bangga, nggak minder kita, apalagi di hadapan orang-orang kafir, bangga. Demikian juga dengan manhaj salaf, ya, harus menampakkan diri sebagai seorang yang berada di atas manhaj salaf. Jangan malah minder, jangan malah menutupi jati diri sebagai seorang yang di atas manhaj salaf, menutupi diri sebagai seorang yang di atas manhaj salaf, nggak mau menampakkannya, nggak enak, minder sama ahli bid'ah. Iya, wonge luyake misalnya, sungkan, nggak enak, enggak, tampakkan, ya, tampakkan. Kasih tahu mereka kalau kita ini salafi, ya kan? Beritahukan meskipun bukan dengan lisan juga, ya, tapi beritahukan kepada mereka bahwasanya saya adalah seorang yang memahami agama ini di atas manhaj salaf, yang bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan. Kalau Anda menampakkan diri di atas manhaj salaf, ya, orang-orang tahu kalau Anda ini seorang salafi, maka insya Allah aman, nggak ada undangan-undangan. Iya jemaah, nggak ada. Ojo diundang itu nomor sekian itu apa? Wahabi. Iya, karena Anda menampakkannya. Tapi yang terjadi selama ini disembunyikan, menampilkan sebagai sosok seorang muslim yang sama dengan mereka, ya kan? Menampilkan seorang muslim yang di atas agama yang lembek,
di atas agama yang melempem, ya kan, sehingga memberikan banyak toleransi kepada mereka. Enggak. Ya, sama ini tadi manhaj salaf kepada ahli bid'ah, sekarang muslim kepada kafir. Juga demikian. Seorang Yahudi pernah datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang Yahudi ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum law unzilat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yauma aidan." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab kalian, Al-Quran. Seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka peristiwa turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari Aid, hari raya. Kata Amirul Mukminin, ayu ayat? Ayat apa yang kau maksud? Apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ya, orang Yahudi iri, ya kan, saking istimewanya Islam ini mereka iri. Di riwayat yang lain, orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi. Mereka mengatakan, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah nabimu mengajarkan kalian segala sesuatu, bahkan sampai urusan buang hajat? Kata Salman, ajal, yo. Ya, nabi kita mengajarkan kita segala sesuatu. Allamana nabiyuna kulla syai'in nahana an nastaqbilal qiblah bil ghaiti awil baul. Kita dilarang oleh Nabi SAW untuk menghadap kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Wa nahana an nastanjiya bil yamin, dan kita dilarang untuk cebok pakai tangan kanan. Ya, agama mana yang mengatur sampai urusan cebok, jemaah? Ada Yahudi kayak gitu, Nasrani kayak gitu, apalagi agama-agama lain? Nggak ada. Ini diantara istimewanya Islam, mengatur aspek kehidupan manusia, yang itu manfaatnya, maslahatnya kembali kepada siapa? Manusia itu sendiri. Dari aturan-aturan agama ini. Ya, maka kita kalau bangga dengan Islam, maka kita akan, kalau kita tahu keistimewaan Islam, maka kita akan bangga menampakkan diri sebagai seorang muslim. Kalau kita tahu keistimewaan manhaj salaf, maka kita akan bangga menampilkan diri kita sebagai seorang salafi, seorang yang di atas manhaj salaf, tidak minder. Ya, maka harus ada perubahan sikap dari yang sebelumnya minder menjadi bangga. Ya, sebelumnya malu menjadi bangga. Harus ada. Dari mana? Belajar itu. Harus tahu apa keistimewaan Islam itu. Ada cerita yang cocok menggambarkan peristiwa ini, menggambarkan materi kita ini. Kalau nggak salah pernah kita sampaikan ya, tentang teman kita yang punya jam tangan itu. Belum ya? Jadi ada kawan kita itu, dia dioleh-olehi jam tangan dari luar negeri. Sama keluarganya dikasih jam tangan dari luar negeri. Dilihat sama dia, ya biasa, paling jam tangan murah. Ya paling jam tangan tuku nang emperan tau apa gitu. Ya, dan memang belinya di emperan, bukan di emperan, maksudnya belinya di tempat-tempat yang bukan tuku-tuku yang ini, bukan. Ya tempat-tempat bukan kaki lima, di Eropa kok. Iya, toko-toko biasa, bukan toko yang branded gitu, bukan. Kontrak. Pusat oleh-oleh gitulah. Ya istilahnya, ya barang-barang bekas atau refurbish atau apa istilahnya itu. Dilihat sama dia biasa, ini jam tangan murah. Memang bentuknya biasa, bukan yang wah gitu. Ya sudah, digeletakno sama dia. Ketika itu dia nggak tahu harga jam tangan ini. Ada teman kita berkunjung ke rumahnya, ngelihat jam tangan itu, diperhatikan sama dia. Dapat dari mana kok jam tangan ini? Oh, dikasih oleh-oleh. Kau tahu berapa harganya jam tangan ini? Puluhan juta harganya. Mosok? Iya, ditunjukkan sama dia. Nih harganya. Dilihat, iya. Ternyata larang, mahal ini jam tangannya ini. Ada perubahan sikap. Ketika dia tahu jam tangannya mahal,
gak didekek keleleran. Iya, sebelumnya ditaruh keleleran sama dia, dibikin mainan sama adiknya, sama ponakannya, dibiarkan sudah. Begitu tahu itu jam tangan mahal, terjadi perubahan sikap. Ya, anak-anak kecil mau pinjam gak oleh lagi. Iya, gak boleh sekarang. Yang sebelumnya dia nggak mau make, sekarang jadi dipakai sama dia, dipakai jamaah, bangga. Bahkan kata teman-teman itu, dia sejak tahu itu barang mahal pakai lengan pendek terus. Iya, cek ketok itu. Biasanya pakai lengan panjang gitu, enggak, sekarang pakai lengan pendek itu. Tuh, ada sikap apa? Bangga. Bangga. Setelah apa bangga? Setelah tahu istimewanya jam tangan itu. Nah, kita sudah punya Islam ini. Ya, kita sudah diberi hidayah Islam, cuman kita nggak tahu apa keistimewaan Islam ini, sehingga mungkin sebagian di antara kita malu menampakkan Islam ini. Ya. Baik. Maka intinya agama kita menjaga kita agar jangan sampai kita kehilangan identitas. Makanya ini hikmah kita dilarang tasyabbuh itu, supaya identitas kita sebagai seorang muslim tetap terjaga. Dan itu dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di luar Islam. Ini perkara yang rasional, perkara yang lumrah. Seperti misalnya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi jauh sebelum adanya negara mereka yang sekarang ini, mereka itu bahasa mereka, bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang sudah ditinggalkan. Nggak ada orang yang ngomong pakai bahasa Ibrani, itu nggak ada. Bahasa Ibrani hanya digunakan untuk apa? Untuk ibadah, untuk keagamaan saja. Ya, tapi orang berkomunikasi pakai bahasa Ibrani sudah nggak ada. Baru ketika mereka menjajah Palestina, kemudian mereka berbondong-bondong datang ke Palestina, maka saat itu mereka diwajibkan untuk berkomunikasi dengan bahasa Ibrani. Mereka menghidupkan lagi bahasa Ibrani. Dalam rangka apa? Menjaga identitas sebagai orang Yahudi. Salah satunya lewat bahasa itu. Mereka jadikan bahasa Ibrani sebagai bahasa utama mereka. Ya, ini sekali lagi perkara yang lumrah. Kemudian kita setiap kali sholat diingatkan oleh Allah untuk tidak tasyabbuh minimal 17 kali dalam sehari. Apa maksudnya? Lebih spesifik lagi, sholat Al-Fatihah. Nah, lebih mengerucut lagi? Hah? Enggak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, dibaca minimal 17 kali dalam sehari. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus konsekuensinya adalah dengan tidak tasyabbuh, konsekuensinya adalah dengan menyelisihi orang-orang kafir, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, yang dimurkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi siratal mustaqim mengharuskan kita menyelisihi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab yang semakna dengan yang kita bahas ini. Ada yang tahu judul kitabnya? Bukan ini, maksudnya ini hadiahnya. Baru ingat kalau ada hadiah tadi. Apa judul kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Bukan. Naam, Iqtida as-siratil mustaqim. Ya, Iqtida as-siratil mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Iqtida as-siratil mustaqim artinya adalah iqtida konsekuensi. Konsekuensi dari siratul mustaqim adalah mukhalafah ashabil jahim, menyelisihi calon-calon penghuni neraka. Siapa yang dimaksud calon-calon penghuni neraka? Orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara. Ya, maka sekali lagi menempuh siratul mustaqim harus menyelisihi mereka, nggak boleh tasyabbuh dengan mereka. Kemudian juga Nabi SAW, kalau kita lihat sirah beliau, hadits-hadits beliau itu benar-benar menutup rapat-rapat pintu tasyabbuh.
Jangan sampai umatnya jatuh dalam perbuatan tasyabuh kepada orang-orang kafir. Tasyabuh dalam akidah, baik tasyabuh dalam akidah ataupun tasyabuh dalam ibadah ataupun tasyabuh di dalam muamalah, ya, di dalam akhlak. Ini semua ditutup rapat-rapat pintunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Tasyabuh dalam akidah yang dilarang atau yang telah ditegaskan Nabi dalam hadisnya, nggak boleh tasyabuh dalam akidah. Ittakhadhu anbiya'ihim qubur masajid. Berarti nabinya yang Naam, la'anallah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melarang, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid maksudnya tempat ibadah. Nggak harus ada bangunannya, enggak. Tapi kalau masjid itu difungsikan untuk melaksanakan ibadah, kuburan itu difungsikan sebagai ibadah, meskipun nggak ada bentuk kubahnya, ya kan, nggak ada bentuk bangunannya. Tapi kalau kuburannya dijadikan tempat ibadah, maka sudah dikatakan dijadikan apa? Masjid. Ya, jadi nggak harus ada bangunannya, ya. Kan nggak ada kubahnya, berarti bukan masjid. Enggak. Masjid di situ artinya adalah makanul ibadah, tempat ibadah. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Ini dalam hal akidah. Nabi melarang kita meniru mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Demikian juga yang lain Nabi mengatakan, Nabi melarang kita tasyabuh dengan orang kafir dari sisi mengkultuskan seseorang sampai dinaikkan derajatnya setara dengan Tuhan. Apa contohnya? Atau ini kan nyebutin teks hadisnya tadi, ya. Teks hadisnya apa? Lengkapnya itu jadi kasih bocoran kurang lengkap. Mandek deh. Yang lain gantian. Gak ada untuk yakin. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Tuh, di situ Nabi melarang tasyabuh dengan orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam sampai memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kalau ditanya apakah ada umat Nabi Muhammad yang mengangkat derajat Nabi Muhammad menjadi Tuhan? Ada. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sering kita sampaikan dalam qasidah Burda. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda huduthi hululi hadithil amami. Wahai makhluk yang mulia, tiada bagiku tempat berlindung dikala musibah datang kecuali hanya kepadamu. Tuh, berlindung kepada Nabi dikala musibah. Ini perbuatan apa? Syirik. Ya, beribadah kepada Nabi SAW. Karena isti'adah, minta pertolongan, itu ibadah. Dan ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, tasyabuh dalam ibadah. Tadi dalam akidah, sekarang dalam ibadah. Apa hadis-hadis Nabi SAW yang beliau menutup pintu tasyabuh dalam ibadah? Apa? Ya, tidak apa-apa, poinnya saja. Masalah apa?
Itu akidah itu masuknya. Meninggikan kuburan akidah masuknya. Karena larinya ke syirik. Semua tempat itu masjid kecuali Enggak ada sisi larangan tasyabuhnya di situ. Kenapa? Naam, syariat adzan. Fadhol. Ya, syariat adzan. Sebagian sahabat menyarankan adzan dengan trompet, ya kan, dengan lonceng atau dengan, maka Nabi SAW menolak itu semua. Karena Nabi nggak mau tasyabuh dengan mereka. Yang lain. Nah, masalah kiblat. Fadhol. Masalah kiblat, ya kan, dahulu kiblatnya umat Islam di Baitul Maqdis. Nah, ternyata Baitul Maqdis juga kiblatnya Yahudi. Maka ketika itu Nabi dan kaum muslimin dan para sahabat, ya sudah, namanya syariat, Nabi tetap sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Mau nggak mau, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sami'na wa ata'na. Tapi Nabi berdoa, terus berdoa kepada Allah agar kiblatnya dipindah. Kenapa minta kiblatnya dipindah? Supaya tidak terjadi percampuran budaya antara Islam dengan ahlul kitab. Ya, kalau jadi satu kiblat, khawatir nanti apa? Tasyabuh. Ya, khawatir nanti lama kelamaan akan tercampur antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi terus berdoa kepada Allah. Dan Allah kabulkan doa Nabi di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal juz yang kedua. Nabi Allah Azza wa Jalla mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat, kata Allah, wajahmu wahai Muhammad sering menatap ke arah langit. Ya, ini dalil juga Allah di mana? Di atas. Nabi sering menghadap ke arah langit. Ya, maka kami akan palingkan kiblat ke arah yang kau inginkan, wahai Muhammad. Nabi menginginkan kiblatnya dipindah, maka dikabulkan sama Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tuh, ditutup pintu tasyabuh sama Nabi. Kemudian juga dalam masalah ibadah, seperti misalnya sahur. Ya, makan sahur. Kita kalau makan sahur itu, ya paling cuman sekedar, apa tujuannya kita makan sahur? Supaya kuat, cek poso. Ya, supaya puasa itu kuat, nggak lapar. Ya, karena kita sudah makan sahur. Itu niat kita, tujuan kita ketika makan sahur. Padahal ada hikmah yang lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar menahan lapar, enggak. Salah satu hikmahnya adalah menjauhkan kita dari tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nabi SAW mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Tuh, sampai urusan sahur Nabi SAW ingin tampil beda dengan orang-orang kafir, nggak mau tasyabuh. Puasa 10 Muharram, orang Yahudi juga puasa 10 Muharram, hari Asyura. Maka Nabi tampil untuk menyelisihi mereka dengan cara apa? Puasa Tasu'a tanggal 9-nya. Nabi SAW mengatakan, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahudi, mereka tidak mau sholat, ya, mereka tidak mau melaksanakan ibadah dengan sendal-sendal mereka dan dengan sepatu-sepatu mereka. Kita disuruh menyelisih, sholat boleh pakai sendal, pakai sepatu, tapi jangan di masjid yang karpet. Ya, kalau mau sholat pakai sendal, pakai sepatu. Ya, kalau sholat Id misalnya, ya kan, di lapangan. Ya, selama memang sepatunya dipastikan nggak ada najis, sholat langsung pakai sepatu, nggak usah pakai sejadah. Ya, nggak usah pakai sejadah, nggak usah bingung cari koran. Ya kan, sebagian orang kalau nggak ada sejadah bingung cari koran. Ternyata korannya gambar cewek-cewek seksi. Oh iya. Nggak ada kewajiban sholat kita pakai sejadah, itu nggak ada. Kita belajar sifat sholat Nabi, ada di situ syarat sholat harus pakai sejadah, alas.
Nggak ada. Pokoknya yang penting suci, dan masjid dijadikan, bumi dijadikan oleh Allah semuanya apa? Masjid. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida. Allah menjadikan bumi bagiku semuanya masjid dan semuanya suci. Langsung sholat. Pakai sepatu, pakai sendal, langsung sholat. Ya kotor Ustadz. Ya kotor tapi nggak najis. Ya, maka praktekkan kalau sholat id. Ini sunnah jamaah. Apalagi niat kita dalam rangka untuk menyelisihi Yahudi. Ya, kalau kita menganggap sholat kita nggak sah kecuali nyeker, ya kecuali harus nyeker. Nyeker bahasa Indonesia yang benar apa sih? Enggak, bahasa Indonesia yang benar, nyeker bahasa kita kan. Tidak beralas kaki. Soro bahasa Indonesia ini. Saya kena bahasa Jawa, nyeker. Benar-benar menggambarkan kondisinya gitu. Nyosop, jelungup, ngeblak, nyungsep, ya kan, itu kan menggambarkan kondisinya itu. Kalau bahasa Indonesia apa? Jatuh, tersungkur, itu kurang lengkap. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Contoh yang lain juga, misalnya dalam masalah ibadah, Nabi SAW, tadi sudah melarang kita untuk sholat seperti orang-orang Yahudi yang nggak mau pakai alas kaki. Maka Nabi memerintahkan kita untuk sholat pakai alas kaki. Kemudian seperti misalnya Nabi SAW melarang kita tasyabuh dalam urusan-urusan ya tradisi, budaya, akhlak, perilaku. Nabi melarang tasyabuh dengan mereka. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan ghayyiru asyaib, rubahlah uban-uban kalian, semirlah uban-uban kalian. Ya, khaliful yahud wal majus, selisihilah orang-orang Yahudi. Innal yahud wan nasara la yasbughuna. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak mau menyemir rambut mereka. Fa khalifuhum, maka selisihilah mereka dengan kalian menyemir rambut-rambut kalian. Tapi kata Nabi, fajannibu as-sawad, akan tetapi jauhkan dari kalian warna hitam. Ya, warna hitam. Tapi bukan berarti terus boleh warna-warna yang ngejreng, pink, ya, ini kuning, hijau, merah, biru gitu kan nggak boleh hitam Ustaz. Ya berarti selain warna itu boleh? Enggak. Ya tetap warna-warna yang tidak mencolok, warna-warna yang ya justru itu malah tasyabuh sama orang-orang fasik. Ya kan? Tasyabuh sama anak-anak pang lah, nggak boleh juga tasyabuh dengan orang-orang fasik. Bukan cuma orang kafir kita dilarang tasyabuh, kita dilarang tasyabuh dengan orang kafir, dengan orang fasik, ahlil bidah. Ya kalau itu menjadi ciri khas ahlil bidah, nggak boleh kita ikut-ikutan. Ya tapi kalau itu adalah sesuatu yang memang bercampur, kita ahlus sunnah juga pakai, ahlul bid'ah juga pakai, maka itu bukan ciri khas mereka, maka nggak tasyabuh kalau itu. Tapi kalau sudah ciri khas mereka, itu tasyabuh. Contoh misalnya, ciri khasnya ahlul bid'ah, antum tahu peci kerucut, ya peci kerucut, kemudian diikat-ikatkan, terus kemudian ada ekornya gitu. Ini khas orang apa ini? Sufi. Tidak ada yang pakai seperti itu kecuali sufi tasawuf. Ya. Maka apakah boleh pakai peci seperti itu? Nggak boleh. Karena itu ciri khas mereka. Ya. Apa? Itu budaya itu. Iya. Adapun kalau songkok seperti ini atau apa, songkok peci yang seperti itu, ya ini insya Allah bukan termasuk ciri khas mereka.
Ya, kalau Taliban itu juga sudah banyak di antara kaum muslimin yang mengenakan hal itu. Ya, dulunya mungkin menjadi ciri khas mereka, namun banyak di antara kaum muslimin yang nggak ada kaitannya dengan mereka juga pakai seperti itu. Ya, maka sudah menjadi hal yang mustarak, ya, yang berkaitan antara muslim dengan kafir. Kayak celana misalnya. Celana panjang dulu yang mempopulerkan siapa? Orang-orang kafir. Ya, namun belakangan kemudian umat Islam ikut mengenakannya dan itu sudah bukan menjadi ciri khas mereka, maka boleh dan tidak termasuk tasyabbuh. Pakai jas. Ya, awalnya siapa yang pakai jas? Orang kafir. Tapi ketika mustarak kaum muslimin, ya, di zaman setelahnya sudah mengenakan itu dan mengenal itu sebagai sebuah hal yang budaya lumrah, tidak ada kaitannya dengan agama mereka, maka itu bukan tasyabbuh. Ya. Tapi kalau pakai peci yang, ya, pakai peci yang unyeng-unyeng itu, ya, kayak uskup-uskup. Iya, kayak lepek itu, gini, gitu dong. Itu sudah pasti ciri khas orang-orang Yahudi. Kenapa? Nggak ada ini, ada jepitannya. Ya, jadi ada jepitannya, dijepitin di rambutnya itu. Ya. Intinya kalau bagi Yahudi, kalau ibadah itu memang harus menutup unyeng-unyeng. Iya. Harus nutup unyeng-unyeng gitu ini. Ubun-ubun. Ubun-ubun. Harus menutup ubun-ubun. Makanya dulu ketika kita masuk kawasan tembok ratapan, itu disediakan kotak besar, isinya itu adalah peci ini. Tinggal ngambil tok gratis. Tinggal diambil. Cuman kita dikasih tahu sama guide, nggak perlu ambil itu, karena itu tasyabbuh. Cukup pakai pecimu saja. Ya, kita pakai peci ini, nggak apa-apa. Ini sudah dianggap mencukupi karena menutupi ubun-ubun ini. Nah, orang-orang Yahudi ternyata juga ada yang pecinya itu sampai penuh kepala gini, karena tadi mungkin suka tiba. Kalau di sini kena angin atau nggak ada gundul, iya gundul nggak ada rambutnya gitu kan, licin gitu. Jadi ada yang pakai peci seperti ini penuh ini. Ya, apakah tasyabbuh dengan mereka? Enggak. Ya, karena ini bukan ciri khas mereka. Justru mereka yang tasyabbuh dengan. Taib. Kemudian juga jenggot. Nabi SAW mengatakan, a'ful liha, biarkan jenggot kalian. Wa qassus syawarib, dan tipiskan kumis-kumis kalian. Khaliful yahud wal majus, selisihilah orang-orang Yahudi dan Majusi. Orang-orang Yahudi jenggotnya lebat-lebat, iya, tapi kumisnya juga lebat, ya, sampai bibirnya itu tertutup, nggak kelihatan bibirnya itu, penuh semuanya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Atau misalnya orang-orang Majusi, gimana orang-orang Majusi? Kumis tok, apa songot, ya, kumis tok, jenggotnya dihabisin. Ya, itu juga menyerupai orang-orang Majusi. Ya, maka Nabi SAW sampai urusan kumis, jenggot, kan kita niatnya nggak niru Yahudi, Ustadz. Ada orang-orang yang berkilah seperti itu. Kita penampilan seperti ini, nggak ada niatan kita meniru orang-orang Yahudi. Ya, kita hanya sebatas fashion saja, tren. Nah, ketika seorang hanya sebatas, hanya sebatas sebagai fashion, tapi ketika memang dia tahu itu mirip dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang kafir, lama-kelamaan akan menimbulkan kemiripan dalam hal-hal yang lain. Iya, lama-kelamaan, memang efeknya jangka panjang, nggak langsung. Begitu tasyabbuh sama orang kafir, sesuai langsung jadi kafir, enggak. Memang nggak gitu konsepnya. Tapi ada jangka panjang, efek jangka panjangnya. Jadi gini jemaah. Ketika kita tasyabbuh dengan orang-orang kafir, lama-kelamaan wala wal barok kita jadi luntur. Lama-kelamaan kita nanti akan ada kecintaan kepada orang-orang kafir karena kita sama dengan mereka pakaiannya. Ketika sudah mencintai orang-orang kafir, akhirnya kita banyak mentolerir kekufuran-kekufuran mereka.
Ketika kita sudah banyak mentolerir kekufuran mereka, kita sudah menganggap kekufuran mereka itu suatu hal yang biasa. Ya kan? Suatu hal yang lumrah. Lama-kelamaan kita membenarkan agama mereka. Ya, lama-kelamaan kita akan membenarkan agama mereka. Seorang anak laki-laki, ketika dia itu awalnya hanya cuma pakai pakaian perempuan, ya, cuman buat fashion saja, hanya memakai aksesoris perempuan. Apakah langsung besoknya jadi banci? Enggak. Ya, ada tahapan-tahapannya. Awalnya pakai pakaian perempuan, ya kan? Kemudian lama-kelamaan karena pakaiannya perempuan, maka akhirnya jadi tulang lunak. Nah, iya. Akhirnya jadi tulang lunak dia, ngomongnya mendayu-dayu, ya kan? Tapi fisiknya ini masih laki dia itu. Potongannya potongan lanang sih kan. Ya. Lama-kelamaan naik lagi, mulai pakai make up, ya kan? Mulai pakai wig, ya kan? Terus naik meningkat lagi, mulai operasi. Nah, sampai akhirnya sudah sah memutuskan diri ganti kelamin. Naudzubillah. Nah, itu awalnya cuma dari apa? Dari pakaian, jamaah. Awalnya cuma dari pakaian. Sampai bisa ganti kelamin menjadi perempuan, itu awalnya dari pakaian. Nah, demikian juga kita. Awalnya hanya tasyabuh dari sisi perilaku, dari sisi pakaian, tidak menutup kemungkinan kalau nggak tobat kepada Allah, dia akan keluar dari Islam, mengikuti agama orang-orang kafir. Taibkhani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kata para ulama, kata-kata man tashabbaha, tashabbaha di sini ada unsur niat di dalamnya. Ya, tashabbaha kalau dalam bahasa Arab itu sengaja dia untuk menyerupai. Memang ada niat untuk menyerupai. Nah, ini yang dilarang. Adapun kalau ada unsur ketidaksengajaan menyerupai orang kafir, maka ini insya Allah dimaafkan. Ya, ini dimaafkan. Contoh dan pengalaman pribadi. Saya berapa tahun yang lalu itu pakai baju dalam kaos karena cuacanya dingin. Saya pakai kaos leher panjang, pernah tahu ya? Kaos yang leher panjang itu warna putih. Saya pakai kaos leher panjang warna putih dalemannya. Kemudian saya pakai ya baju gamis gini warna hitam. Ya, kemudian saya pakai baju gamis gini warna hitam. Nah, sudah saya keluar. Nggak sadar kita. Baru waktu ngoco ngelihat cermin, berkaca di cermin, duh, kok pastur. Iya. Untungnya ketutupan jenggot, nggak kelihatan putih-putih ya, baju pastor yang apa? Iya, ada putih-putihnya kecil itu. Ya. Nah, yang seperti ini insya Allah tidak ada ketidaksengajaan di sini. Maka bukan termasuk larangan tasyabuh. Ya, tapi kalau sudah memang ada unsur kesengajaan, niatnya dia memang meniru orang-orang kafir, maka ini yang masuk dalam ancaman tersebut. Meniru orang kafir, tasyabuh, itu hukumnya, ancamannya bisa kufur, keluar dari Islam. Kalau tadi dalam masalah apa? Tasyabuhnya akidah. Ya, tapi juga bisa jatuh dalam perbuatan yang haram, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Ya, tasyabuh kepada orang-orang kafir itu bisa kufur kepada Allah, keluar dari Islam, tapi juga bisa berdosa, tidak sampai murtad keluar dari Islam. Ya. Nabi SAW bersabda juga, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira' wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kelak kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya, mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal
kalian mengikuti sejengkal juga. Sehasta, kalian mengikuti sehasta juga. Sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, ya, biawak gurun pasir, maka kalian ikut masuk ke dalamnya. Ngapain masuk lubang dob? Iya, ini ada kebiasaan orang-orang kafir yang gila, gak waras. Orang Islamnya juga ikut di dalamnya. Dan terjadi jamaah di zaman sekarang. Antum tahu ada tren-tren di medsos itu challenge. Ada challenge ini, ada challenge ini, tantangan makan ini, tantangan. Dan itu hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang gila. Orang-orang kafir yang bikin tren-tren seperti itu. Challenge ini, tantangan makan ini, tantangan pergi ke sini, tantangan ya, macam-macam. Yang mengikuti orang-orang Muslim, yang ikut orang-orang Muslim, ya challenge. Iya, tren-tren orang-orang kafir demikian diikuti. Apa? Makan jenang. Oh, makan sendal. Habis pikir, aneh-aneh pokoknya tren-tren mereka itu diikuti. Nah, ini sama, tren gila-gilaan diikuti. Nanti kalau ada tren, ya, masuk ke dalam lubang dob, kan kalau di Indonesia lubang apa? Lubang buaya, ya. Ada tren masuk lubang buaya, melok masuk lubang buaya, ya, naudzubillah. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tasyabuh juga, tasyabuh dalam masalah tradisi ini juga masuk di dalamnya adalah tradisi-tradisi yang memang merupakan acara keagamaan mereka, masuk di dalam kebiasaan-kebiasaan budaya mereka. Seperti misalnya tahun baru besok, ya, tahun baru itu adalah budaya mereka, tradisi mereka. Maka nggak boleh umat Islam tasyabuh dengan mereka, ikut-ikutan merayakan tahun baru. Ya, nggak boleh. Meskipun mungkin hanya cuman sebatas melihat, ya kan, atau jalan-jalan, ya. Karena tujuan kita adalah ikut memeriahkan, ya, ikut meramaikan dalam rangka menyambut tahun baru. Nggak boleh. Ya, harus benar-benar total menyelisihi mereka. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, kalau kita memiliki aturan di dalam perusahaan kita sebagai bos, kalau orang-orang kafir libur di hari tersebut karena agama mereka, kita menyelisihi mereka, melbu, masuk. Ya, bagi yang memiliki perusahaan, yang punya kantor, yang punya toko, karyawan gak iso. Iya, kita menyelisih orang-orang kafir, ya kan? Wayane prei, iya, marah melbu, iya kan? Iya, nggak boleh. Ya, kalau kita memiliki aturan, maka bikin aturan seperti itu. Ketika orang-orang kafir meliburkan diri karena hari raya mereka, kita menyelisihi mereka dengan masuk. Dengan masuk. Kalau orang-orang kafir ketika malam tahun baru mereka hidupkan malam dengan bermaksiat, dengan meniup trompet, dengan menyulut petasan, maka kita menyelisihi mereka, turu, ya, tidur, ya. Tapi jangan pula kemudian dilarikan kepada bid'ah. Awas. Nah, ini terjadi, kita lihat baliho-balihonya banyak ini, ya. Kan daripada nyumet petasan, ya kan, daripada tahun baru brayer apa itu, trek-trekan, bakar-bakaran, daripada tahun baru nonton konser, maksiat, mabuk dan yang lainnya, mending kita kumpulkan para syabab, para pemuda-pemuda untuk zikir, sholawat dalam rangka menyambut tahun baru. Atau kita kumpulkan mereka untuk sholat malam secara berjamaah, qiyamul lail, dalam rangka menyambut
tahun baru ini lebih buruk daripada yang trek-trekan. Kenapa kita katakan demikian? Karena ini hukumnya apa? Bid'ah. Sedangkan yang tadi hukumnya maksiat. Maka bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Kalau orang mengatakan, wah, masa sholat malam kok dilarang? Masa zikir kok dilarang? Masa sholawat kok dilarang? Tidak. Yang kita larang bukan sholatnya, bukan zikirnya, tapi adalah sebab motivasi mereka melakukan itu adalah karena tahun baru. Iya, motivasi mereka, sebab mereka melakukan ibadah tersebut yaitu karena sebab tahun baru. Ini sebab yang bid'ah. Nggak ada. Antum masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Ketika ditanya apa sebabnya antum sholat 2 rakaat? Karena masuk masjid. Adakah dalil yang menghubungkan antara sholat 2 rakaat dengan masuk masjid? Ada dalil yang menghubungkan? Ada. Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Tuh, berarti ada keterkaitan antara sebab masuk masjid dengan sholat 2 rakaat. Maka itu sebab yang boleh. Tapi kalau antum masuk pasar, kemudian sholat 2 rakaat, apa sebabnya sholat 2 rakaat? Karena masuk pasar. Ada dalil nggak yang menghubungkan antara masuk pasar dengan sholat 2 rakaat? Nggak ada. Berarti itu sebab yang bid'ah. Sholat malam. Kenapa sholat malam? Karena tahun baru. Apakah ada dalil yang menghubungkan antara tahun baru dengan sholat malam? Hatta tahun baru Hijriyah nggak ada jamaah. Apalagi tahun baru Masehi. Tahun baru Hijriyah nggak ada. Nggak ada kekhususan. Ibadah khusus yang dikerjakan di tahun baru Hijriyah nggak ada. Apalagi tahun baru Masehi. Ya, maka sikapi tahun baru besok sebagaimana malam-malam biasanya. Ya, aktivitas seperti biasa. Anda kalau tidur jam 8, jam 9, turun. Sudah, anak-anak suruh tidur semuanya. Cuman ya sabar, keganggu biasanya. Iya, keganggu biasanya. Ya, intinya jangan sampai ada sedikit pun andil kita di dalamnya, kita ikut memeriahkan. Ya, kita ikut berpartisipasi di dalamnya, jangan. Ya, karena itu merupakan tradisi mereka. Nanti tanggal berapa lagi? Halloween. Ya kan? Valentine. April Mop. Ini malah double dosanya. Sudah ngikuti tradisi mereka, terus bohong. Iya, April Mop itu dusta. Ya, dusta yang dibolehkan ketika April Mop, dusta halal gitu. Jadi banyak orang-orang berdusta April Mop. Naudzubillah, double dosanya. Ya, baik. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan karena kita mulainya juga tambah malam sekarang, insyaallah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Yang libur tadi mengisi orang kafir. Iya. Kondisinya liburnya tanggal merah kita ini di Indonesia gimana? Iya. Di samping itu juga kita kalau masuk kegiatan ini juga bisa jalan, yang lain libur. Iya. Iya, kalau secara asal ada dampak yang buruk dari hari libur yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya kita liburnya diganti di hari yang lain, maka ini bisa menyebabkan banyak dampak-dampak, ya banyak dampak-dampak yang rentetan dampak-dampak di balik itu. Karena orang-orang nggak sejalan sama kita, paham ya? Kalau ini sekarang kita liburkan, kalau ini sekarang tetap masuk dan nanti liburnya di hari lain, wah ini nggak mau menerima yang lain. Apa ya, paham ya maksudnya ya? Antum yang menjalankan ini insya Allah paham lah. Tapi kalau memang tidak ada kaitannya, artinya kalaupun kita tidak meliburkan diri di hari tersebut, maka tidak ada dampaknya, tetap harus dijalankan jamaah. Ya kayak misalnya toko lah, antum punya toko, ya, yang buka di depan rumah sendiri katakanlah lah, punya usaha sendiri. Antum mau tutup jam berapa, mau buka jam berapa juga nggak ada urusannya sama yang lain.
Nah, ketika hari raya mereka, hari raya orang-orang kafir, buka, jangan tutup. Ya kecuali kalau sakit, ya kecuali kalau sakit. Jangan malah meliburkan diri. Kenapa? Karena antum buka, antum libur, nggak ada dampaknya bagi yang lain. Kalaupun ada karyawan, bilang sama karyawannya, kau masuk di hari ini, kasih bonus. Ya, ada bonusnya, ada lemburnya. Ya, nggak apa-apa untuk memotivasi dia, nggak masalah. Karena itu kata dia, harusnya saya libur, tapi kok saya disuruh masuk, kasih bonus. Ya, ajarkan juga kepada dia tentang larangan tasyabuh. Nah, wallahu a'lam. Antum dulu. Assalamualaikum. Tadi menjelaskan tentang kebanggaan diri untuk menonjolkan kita seorang muslim, khususnya kita sebagai seorang salaf, ya. Apakah identitas kita itu bisa kita tunjukkan dalam berbagai aktivitas lainnya, Pak Ustaz, seperti bekerja, seperti ke pasar atau kemana, ke mall dengan identitas kita, atau kita pakai pakaian gamis terus gitu, Pak Ustaz? Enggak, ya intinya pokoknya Anda pegang teguh sunnah, Anda jalankan syariat Islam, adab-adab di dalam Islam, Anda praktekkan dalam semua aspek-aspek kehidupan, maka itu menunjukkan Anda menampakkan diri sebagai Islam. Ya, bagaimana adab Islam ketika di pasar? Ya, bagaimana adab Islam ketika di masjid? Ya, bagaimana adab Islam menghadapi orang yang lebih tua misalnya? Bagaimana adab Islam dalam berpakaian? Antum mengamalkan adab-adab tersebut, maka berarti itu antum menampilkan diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang salafi. Antum tampilkan adab-adab sebagai seorang salafi, yaitu tidak mau duduk di majelisnya ahli bid'ah, tidak mau ikut andil merayakan, mengikuti acara-acara kebid'ahan. Ya, itu kan berarti antum menampakkan diri sebagai seorang salafi, seorang yang di atas ahlus sunnah. Bukan terus mencelok sana, mencelok sini, ya kan? Ada acara bid'ah ikut, acara ikut, enggak. Ya, antum menampilkan diri sebagai seorang salafi dengan antum memegang teguh sunnah dan tidak berbuat bid'ah. Nah, itu saja sudah cukup. Nggak perlu bikin kaos kemudian I am Muslim, ya, I am Salafi, ya, nggak perlu. Atau setiap ketemu orang, saya Muslim loh ya, saya Salafi loh ya, enggak. Ya. Ya. Dalam olahraga ya, tetap kita menjaga adab-adab Islam, tidak boleh membuka aurat. Ya kan, ketika dalam olahraga berarti Anda menampakkan diri sebagai seorang muslim. Buktinya apa? Aurat Anda tetap terjaga, tertutup. Ya, kapan waktu sholat maka ditinggalkan, segera menuju panggilan sholat misalnya. Ya, wallahu a'lam. Ini antum mengamalkan adab-adab Islam, itu sudah dikatakan antum bangga menampakkan diri sebagai seorang muslim. Ini Pak Ustadz, maaf, ini pribadi Pak Ustadz. Saya pernah mau menghadiri undangan Pak Ustadz ya, dengan ini kan dari istri dari kantor Pak Ustadz. Saya tidak diperbolehkan pakai pakaian seperti muslim gitu Pak Ustadz. Jadi disuruh seperti formal biasa gitu Pak Ustadz. Saya sempat membantah dengan istri saya, karena maaf ya Pak Ustadz, istri saya malu katanya. Jenggotan terus pakaiannya seperti celananya cingkrang gitu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz kita mencikapi semacam itu? Ya, kalaupun kita disuruh berpakaian rapi ya, katakanlah mungkin ya pakaian kita mungkin baju kuku, baju ya mungkin sudah agak lecet, atau mungkin ya sudah usang gitu. Ya nggak apa-apa, kita memakai pakaian-pakaian yang lebih bagus misalnya. Mungkin pakai jas, tapi nggak harus isbal juga. Ya kan? Pakai pakaian, pakai celana yang masih di atas mata kaki, tapi nggak harus belani supaya diizinkan masuk kemudian sampai isbal, sampai menutup mata kaki, enggak. Cari pakaian, kita kan biasanya nyimpen ya, satu pakaian yang kita eman-eman, kita pakai kalau buat momen-momen tertentu, itu insya Allah semua ada kok. Ya, pakai itu, dipakai. Mungkin pakai kaos kaki, pakai sepatu, ya pakai penampilan-penampilan yang terbaik.
Ya, kalau saya tetap nggak boleh, harus isbal, harus cukur jenggot, ya gak melbu gak paten. Iya. Jangan sampai kemudian kita menghilangkan identitas sebagai seorang muslim, malah mengekor kepada orang kafir. Dihabisi jenggotnya. Ya, enggak. Wallahu a'lam. Jadi saran saya, ganti pakaian yang lebih bagus, tapi tetap syar'i. Ya, tapi tetap pakaian yang tidak haram. Terakhir, apa namanya, tidak isbal itu sekarang menjadi budaya. itu innamal a'malu binniyat. Kalau kita masuk ke Royal Plaza, Iya, jadi tren. iya, jadi tren sekarang. Banyak. Modis sekarang itu. Orang-orang kafir apa juga mereka. Tidak isbal. Sabu ke kita. Hah? Alfatnya juga isbal. Malah yang Islam sendiri sangat malu. Padahal orang kafir sendiri Cina sudah nggak isbal udah sekarang. Iya. Apakah seorang muslim jenggot saja? Dulu awal-awal kita pengen berjenggot itu bukan karena sunnah. Ya, adalah sesuatu gitu. Apakah kemudian kita dianggap atau kita mendapatkan pahala karena itu? Enggak, innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niatnya. Ya, ada orang-orang yang nggak isbal, tapi niatnya karena ngikuti tren yang ada, fashion yang ada, ya dia nggak dianggap mendapatkan pahala mengikuti sunnah. Tidak, justru dia mengikuti tren-tren tersebut. Innamal a'mal binniyat. Wallahu a'lam. Yang masalah diskon. Apa itu? Yang diskon. Oh ya, diskon-diskon Natal, diskon-diskon tahun baru. Kata para ulama, kalau kita memang belanja, memang kita membutuhkan barang tersebut, kemudian setelah itu diskonnya datang belakangan, maka ini mubah, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita belanja sengaja untuk mendapatkan diskon tersebut, ini yang kita ikut memeriahkan perayaan hari raya mereka. Saya gak butuh barangnya, tapi gara-gara ada diskonan, malah apa? Malah tuku, malah belonjo. Belonjo yuk. Iya, mumpung diskon ini. Kan dalam rangka apa? Dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Memang tujuan utama kita mendapatkan apa ya? Diskonnya, barangnya baru nomor 2. Ya kan? Beda sama tadi, kita ini cari barang. Kita membutuhkan barang tersebut. Ternyata setelah kita beli, kita didiskon, mendapatkan diskon. Maka diskonnya nomor 2, barangnya nomor 1. Nah, ini yang mubah. Ya, lihat tergantung kita. Innamal a'mal binniyat. Iya. Wallahu a'lam. Terakhir. Assalamualaikum. Apakah hadis Nabi yang disebutkan oleh beliau al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah itu termasuk larangan pasal 5? Kemudian masalah yang tangan pasal tadi, karena sebagai penjual kita itu kita pasti ada diskon akhir tahun karena memang untuk ngabisin stok. Biasanya awal tahun itu memang masuk, memang mau menghabiskan. Apakah itu masuk larangan? Itu kan bukan dalam rangka menyambut tahun baru, tapi memang dalam rangka untuk Bertepatan dengan akhir tahun berarti. iya, karena memang sistem perputaran itunya itu, pembukuannya itu kan dari akhir tahun. Ya kembali innamal a'mal binniyat, itu bukan dalam rangka untuk memeriahkan tahun baru. Jadi kalau ngasih diskon-diskon seperti itu nggak usah dengan pernik-pernik tahun baru. Diskon akhir tahun. Wah, ya kan promonya kan gitu kan, diskon akhir tahun, dikai gambar mercon. Jangan. Iya, dikasih gambar petasan itu jangan. Ya mungkin bisa diganti dengan istilah-istilah lain. Ya apa? Ya diskon cuci gudang gitu. Intinya untuk menghindari ikut meramaikan tahun baru itu. Entah dengan cara memberikan diskon-diskon, itu juga termasuk support, berpartisipasi memeriahkan tahun baru itu. Nah, adapun yang tadi apa itu? Hadis Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka, orang-orang kafir, adalah meninggalkan sholat. Ya, perilaku meninggalkan sholat, ya tidak beribadah kepada Allah, itu adalah perilakunya orang-orang kafir.
Makanya para ulama sampai khilaf, orang yang meninggalkan sholat, apakah dia kafir atau dia masih muslim. Nah, Imam Ahmad memvonis tarikus sholah kafir. Orang yang meninggalkan sholat amdan karena sengaja, maka dia kafir. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Usulus Sunnah. Adapun Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidak kafir orang yang meninggalkan sholat sepanjang dia takasulan, karena malas, ya, karena menggampangkan, tahawunan, karena menggampangkan, meremehkan. Sepanjang dia masih meyakini wajibnya sholat, masih mengimani wajibnya sholat, dia tetap muslim, ya. Tapi kata Imam Syafi'i, yustatab, wajib bagi penguasa untuk memintai tobat orang yang meninggalkan sholat ini. Wa illa kutil, kalau nggak mau tobat dibunuh. Tapi bagi penguasa, iya, jangan terus dapat orang nggak sholat langsung main bunuh, enggak. Ya, tapi ya, meninggalkan sholat itu dijadikan oleh para ulama sebagai pembeda antara muslim dengan kafir. Bahkan juga pemimpin yang masih muslim atau sudah kafir itu juga dijadikan oleh Nabi patokannya, salah satunya adalah sholat. Ya, kata para sahabat, afala nunabiduhum bisayf, wahai Rasulullah, tidakkah kami perangi saja pemimpin-pemimpin yang dolim seperti itu? Nabi mengatakan, la ma aqamu fikumus sholah, jangan diperangi sepanjang mereka masih menegakkan sholat di antara kalian. Ya, dijadikan oleh Nabi salah satu hal yang membuat pemimpin boleh kita perangi. Kalau punya kemampuan boleh kita perangi. Salah satunya adalah ketika pemimpin itu tidak lagi meninggalkan sholat. Berarti meninggalkan sholat termasuk kufron bawahan, kekufuran yang nyata, ya, yang itu menyebabkan dia tidak lagi kita anggap sebagai waliul amr, kita anggap sebagai ulil amri kita. Nah, dan jamaah, saya akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.